Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian kelas 12 TKR O1. Kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana teknis dalam melakukan praktik perawatan dan perbaikan gardan atau diferensial. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang fungsi komponen, kemudian fungsi komponen dan cara kerja masing-masing komponen diferensial. Saat ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara perbaikan pada diferensial atau gardan. Yang perlu dicatat adalah bila timbul suara pada diferensial, lakukan pemeriksaan awal sebagai berikut. Jadi sebelum membongkar untuk menentukan penyebab suara. Nah, bila diferensial mengalami kerusakan parah, maka bongkar dan perbaiki seperlunya. Berikut tahapannya. Yang pertama, lepas diferensial dari kendaraan, kemudian caranya itu angkat kendaraan, kemudian keluarkan oli pelumas eksel, lalu lepas roda, kemudian lepas roda dan tromol. Selanjutnya, dalam melepas roda atau bagian-bagian yang menghalangi keluarnya eksel itu dilepas terlebih dahulu ya. Kemudian melepas mur penahan poros penggelas eksel dan seterusnya. Jika sulit dilepas, jangan gunakan obeng atau pahat hingga merusak packing atau permukaan dudukan. Ya. Kemudian untuk melepas poros eksel, Anda gunakan sliding hammer yang seperti biasa digunakan. Itu adalah alat SST ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah semuanya dibuka, periksa diferensial ya. Apa yang diperiksa? Ya, namanya yang diperiksa adalah periksa keolengan roda gigi ring atau matahari. Ya, di sini keolengan maksimalnya 0,07 mm. Gunakan dial tester indikator. Kemudian periksa backlash roda gigi ring. Backlash standarnya 0,13 sampai 0,18 mm. Untuk caranya seperti pada gambar. Kemudian yang selanjutnya periksa perkaitan gigi antara roda gigi ring dan pinion penggerak. Kemudian setelah itu periksa backlash roda gigi samping. Ya, backlash standarnya itu 0,05 sampai 0,20 mm. Nah, di sini ada catatannya. Bila backlash di luar nilai spesifikasi, pasanglah cincin dorong yang tepat. Kemudian selanjutnya ukur beban mula pinion penggerak. Beban mulanya itu adalah 8 sampai 11 kg per cm atau 1,7 sampai 2,5 kg. Kemudian setelah itu gunakan kunci momen, ukur beban mula total tambahan pada pinion penggerak. Beban total standar itu adalah 4 sampai 8 kg cm. Caranya seperti pada gambar. Kemudian selanjutnya bongkar diferensial, lepas plans penyambung menggunakan palu, pahat. Kemudian sebelumnya longgarkan takikan mur. Ya, menggunakan SST untuk menahan plans, lepas mur. Gunakan SST ya, jangan lupa. Kemudian lepas perapat oli dan penahan oli. Kemudian lepas bantalan depan dan spacer bantalan menggunakan tracker. Kemudian lepas diferensial dan roda gigi ring. Kemudian yang selanjutnya lepas cincin penggerak dari diferensial. Yang perlu kita catat adalah gantungkan label pada komponen yang dibongkar untuk menunjukkan lokasi perakitan. Jadi supaya tidak tertukar mana yang kiri, mana yang sebelah kanan. Kemudian selanjutnya ganti luncuran bantalan belakang pinion penggerak. Gunakan SST hydraulic press
lepas bantalan belakang dari pinion penggerak. Yang perlu dicatat adalah bila mengganti pinion penggerak, gantilah roda gigi ring bersama-sama. Yang selanjutnya, ganti luncuran luar bantalan depan dan belakang pinion penggerak. Kemudian lepas bantalan samping dari bak diferensial, lalu lepas roda gigi ring. Yang selanjutnya, bongkar bak diferensial. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan komponen diferensial. Yang pertama adalah memeriksa bagian penggerak sudut. Seperti pada gambar terlihat, di sini bagian pasak mur pengikat flange bebaskan radial flange terhadap poros pinion. Setiap overhaul penggerak axle, seal pinion harus diganti. Itu perlu diingat ya. Seal poros pinion harus diganti. Kemudian keausan permukaan dudukan bantalan poros pinion, keausan dudukan bantalan poros pinion, kemudian keausan gigi pinion dan gigi korona. Yang selanjutnya, memeriksa bagian diferensial. Apa yang diperiksa di sini? Keausan permukaan gesek bantalan. Kemudian keausan dudukan bantalan rumah diferensial dan seterusnya. Setelah selesai, lakukan perakitan diferensial. Rakit bak diferensial. Di sini ada keterangan pasang cincin dorong yang tepat dan roda gigi samping. Ya, di sini ada tabelnya. Backlash standar 0,05 sampai 0,20. Kemudian ketebalan cincin dorong adalah seperti pada tabel di bawah. Ini ya. Contoh, ketebalan cincin dorong 0,95 mm. Nah, di sini ketebalan untuk backlash-nya itu 1,10 mm. Jadi antara ketebalan cincin itu harus bedanya 0,05 sampai 0,20. Itu standarnya. Jadi harus ada spell ya. Kemudian pasang cincin dorong dan roda gigi samping ke dalam bak diferensial. Lalu periksa backlash roda gigi samping. Nah, di sini ada keterangannya, backlash standarnya itu 0,05 sampai 0,20 mm. Jika backlash di luar spesifikasi, pasang cincin dorong dengan ketebalan yang berbeda. Lalu pasang pen menggunakan palu dan rib ya, supaya pen masuk pada bak diferensial dan lubang poros pinion. Kemudian takik lubang pada bak diferensial. Kalau bahasa kitanya itu adalah ditekuk ya. Kemudian pasang bantalan samping baru menggunakan SST dan hydraulic press. Kemudian pasang roda gigi ring pada bak diferensial. Sebelumnya bersihkan dulu permukaan kotak pada bak diferensial ya dengan cara dipanaskan ya roda giginya pada suhu 100 derajat Celcius ya, di dalam pemanas oli. Kemudian bersihkan, kemudian segera pasang roda gigi pada bak diferensial. Kemudian tempatkan tanda pada roda gigi ring dan bak diferensial. Yang perlu diingat adalah jangan memanaskan roda gigi ring melampaui 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit. Kemudian oleskan oli roda gigi pada baut pengikat. Kemudian pasang plat pengunci pada baut pengikat. Lalu kencangkan dengan momen 985 kg cm atau sekitar 9,85 kg. Yang selanjutnya, gunakan palu dan rib takik plat pengunci, ditekuk ya, seperti supaya baut-baut itu tidak berputar, tidak akan lepas. Kemudian pasang poros pinion. Apa saja yang dipasang yaitu pinion penggerak dan bantalan depan. Lalu rakit spacer, penahan oli dan perapat oli setelah penyetelan pola perakaitan gigi.
Dengan menggunakan SST, pasang plens penyambung, oleskan gemuk MP pada ulir mur. Kemudian selanjutnya setel beban mula pinion penggerak, mengencangkan mur plens pinion penggerak menggunakan SST untuk menahan plens. Kemudian kencangkan. Nah, di sini beban mulanya untuk bantalan baru itu standarnya adalah 16 sampai 22 kg cm. Untuk bantalan lama itu adalah 8 sampai 11 kg cm. Lalu pasang bak diferensial pada carrier. Caranya pasang luncuran luar bantalan pada masing-masing bantalan. Pastikan bahwa luncuran luar bantalan kiri dan kanan tidak saling bertukar. Lalu pasang bak ke dalam diferensial carrier. Selanjutnya pasang mur penyetel. Yang perlu dicatat di sini adalah pastikan adanya backlash antara roda gigi ring dan pinion penggerak. Lalu pasang tutup bantalan. Kemudian ada catatan bila tutup bantalan tidak terduduk dengan kuat pada carrier, menandakan ulir mur penyetel tidak terkait dengan tepat. Bila perlu, ulangi kembali pemasangan mur penyetel. Lalu setel beban mula bantalan samping. Nah, di sini untuk penyetelan, caranya kencangkan baut tutup bantalan sampai cincin pegas sedikit tertekan. Lalu pasang SST, kencangkan mur penyetel pada roda gigi ring sampai backlash roda gigi ring itu kurang lebih 0,20 mm. Kemudian gunakan SST, kencangkan mur penyetel pada sisi pinion penggerak, lalu periksa backlash pada roda gigi ring. Caranya seperti yang sebelumnya ya. Kemudian yang selanjutnya pasang dial indikator. Nah, ini untuk menyetel backlash. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini untuk setelah Anda melakukan penyetelan backlash ya, antara kiri dan kanan itu harus 0 ya. Contoh, kendorkan satu takikan mur penyetel sebelah kiri dan kencangkan satu takikan mur penyetel sebelah kanan. Itu caranya. Lalu gunakan kunci momen, ukur beban mula total. Nah, beban mula total itu adalah seperti tadi sudah disebutkan ya. Lalu tambahkan pada beban mula pinion penggerak itu sekitar 4 sampai 6 kg cm. Nah, backlashnya 0,13 sampai 0,18 mm. Setelah selesai, periksa perkaitan gigi antara roda gigi ring dan pinion penggerak. Oleskan cat meni pada 3 atau 4 gigi pada 3 posisi yang berbeda. Tahan plens penyambung dan putar roda gigi ring pada kedua arah. Nah, di sini hasilnya ya. Perkaitan roda gigi ring dan pinion penggerak. Ini hasilnya. Ya, Anda bisa dilihat pada gambar di atas. Bila perkaitan gigi tidak benar, gunakan tabel di bawah ini untuk memilih cincin yang tepat. Nah, ini untuk ketebalan cincinnya. Sebagai contoh, ketebalannya itu 2,24 mm. Kemudian di sini ketebalan cincin yang satunya 2,51 mm ya. Lalu lepas plens penyambung, kemudian lepas bantalan depan ya. Setelah itu lepas spacer bantalan baru dan bantalan depan. Kemudian pasang oli perapat ya, pasang penahan oli dan perapat oli maksudnya. Nah, untuk pasang penahan oli di sini lihat di gambar ya, menggunakan SST, pasang perapat oli, kemudian oli atau oleskan gemuk pada perapat oli pada lehernya ya. Kemudian pasang plens penyambung menggunakan SST, lalu oleskan gemuk juga pada ulir mur yang baru. Kemudian gunakan SST menahan plens, kencangkan mur. Itu momennya sekitar 1,100 kg cm, 1100 kg cm.
Setel beban mula bantalan depan. Tadi sudah disebutkan bantalan baru itu 16 sampai 22 kg cm. Bantalan lama sekitar 8 sampai 11 kg cm. Kemudian di sini yang perlu dicatat, bila beban mula bantalan lebih besar dari spesifikasi, ganti spacer bantalan. Bila bantalan kurang dari spesifikasi, beban mulanya maksudnya, kencangkan kembali mur itu sekitar 130 kilo feet cm atau 9 feet pound ya, atau 13 Newton meter setiap kali dicapai spesifikasi beban mula. Setelah itu periksa keolengan plans penyambung menggunakan dial indikator. Ukur deviasi longitudinalnya, memanjangnya, dan latitudinal atau menyamping. Bila besar dan nilai maksimum, periksa bantalan. Nah, di sini deviasinya itu sekitar untuk longitudinal 0,10 mm, untuk deviasi latitudinal itu adalah 0,10 mm. Bisa dilihat gambar untuk caranya. Kemudian takik mur pinion penggerak. Yang terakhir, pasang pengunci mur penyetel. Pilih apakah pengunci nomor 1 atau nomor 2 yang tepat terpasang terhadap mur penyetel. Kemudian pasang pengunci pada tutup bantalan. Momennya itu sekitar 130 kg cm atau 9 feet pound ya, atau 13 Newton meter. Nah, untuk pemasangan diferensial, jangan lupa pasang gasket pada rumah poros, kemudian pasang rakitan diferensial carrier. Nah, untuk pemasangan rakitan diferensial carrier itu pasang 12 murnya, jangan lupa. Kemudian momennya itu sekitar 320 kg cm atau 23 feet pound ya, atau 31 Newton meter. Kemudian pasang poros propeller ya, tepatkan tandanya pada kedua plans dan pasang plans dengan 4 baut dan mur, kemudian kencangkan 4 baut dan mur tersebut. Momennya itu sekitar 430 kg cm atau 31 feet pound atau sekitar 12 atau sekitar 42 Newton meter. Lalu jika sudah selesai, isi diferensial dengan oli roda gigi. Nah, isi dengan oli roda gigi. Di sini tingkat olinya bisa APGL ya, untuk 5 roda gigi heptoid. Viskositasnya sekitar ya, ukurannya itu SAS 90, kapasitasnya 1,3 liter. Kemudian pasang kembali sumbat pengisian oli. Demikian untuk pembelajaran hari ini, itu tentang job sheet praktik ya, bagaimana perbaikan kerusakan pada diferensial. Atas perhatiannya anak-anakku sekalian, kita lanjutkan untuk minggu depan, itu adalah praktiknya ya, dengan panduan job sheet yang sudah Bapak paparkan ini nanti akan dibagikan ya untuk setiap kelompoknya. Demikian untuk pembelajaran hari ini ya. Jika ada pertanyaan silahkan bisa bertanya ya, jika tidak ada bisa dibaca kembali ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.